kela. Si Agus mana si Agus? Iya, Mang. Iya nih tipe bandeng amangnya. Mamang yang heula. Har, si Amang areka mana eta na ditinggalkeun? Bawa balik lah. Kumang ke si Amangna. Kemana si Amang masuk itu sok ngalilakeun. Iya. Aduh, kemana si Agus ya, euy? Aduh, ya masih Agus mah pasti gawean di Amang ya mah. Aduh, ya udah. Wih, seger-seger banget ikan bandengnya. Paman bilang sih, ikan ini berasal dari tempat pelelangan ikan di wilayah Pelabuhan Ratu. Langsung kita bantu kakek bersihkan ikan bandengnya yuk. Oh iya, teman di rumah tahu nggak ikan bandeng ini untuk apa? Ikan bandeng ini akan kita jadikan cuek. Cuek sebutan orang Sunda untuk ikan pindang. Kebetulan di desa Panumbangan, Kecamatan Jampang Tengah, ada tempat produksi ikan cuek yang usianya sudah hampir 50 tahun loh. Sudah terkenal juga di mana-mana. Oh iya, cara membersihkan bagian dalam ikannya gak sembarangan teman. Harus membuat lubang di salah satu bagian sisi perut ikan. Cuci bersih bagian dalam perut ikan. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal. Yuk, lanjut ke proses berikutnya. Isi perut ikan dengan daun singkong segar. Tidak hanya menambah rasa, daun singkong juga membuat bentuk ikan tidak hancur selama proses pengukusan nanti. Gimana? Terlihat berisi kembali kan? Oh iya, setiap ikan harus diberikan alas daun bambu supaya tidak saling menempel saat ditumpuk. Untuk sekali produksi cue bandeng, biasanya tempat ini menghabiskan sedikitnya 1 kuintal ikan bandeng segar. Gus! Aduh, mana yang bener-bener Amang ditinggalkeun. Amang lempang tinu jauh. Oh, teh ngomong arek ngilu atuh, Mang. Tadi teh panya teh laukna hungkul nu di bawah teh. Sugan teh laukna hungkul nu di bawah padahal Mang gaya ngilunya. Hampura we nya, Mang, hampura. Hampura heun ge, eta engke mah ulah kitu-kitu deui nya. Mana laukna ayeuna? Geus diomean can? Ieu Mang, geus, Mang. Ayo orang bumbuan atuh ayeuna mah ka jero. Bawa ka jero. Yuk, kita bantu Paman Bulog membumbui ikan. Ini yang beda. Biasanya proses pembumbuan ikan cuek hanya dengan taburan garam. Lain cerita dengan cuek ikan bandeng. Ada bumbu tambahannya. Susun dulu ikan di dalam tempat pengukusan. Setelah penuh, baru deh taburi dengan bumbu khusus. Terbuat dari campuran kunyit, bawang merah dan putih, juga rempah lainnya. Lanjut tumpuk lagi di atasnya. Lakukan pembumbuan serupa sampai semua ikan memenuhi badeng. Terakhir, jangan lupa daun salam dan serainya, supaya aroma dan rasanya makin mantap. Sudah penuh, tinggal kita kukus deh. Wih, ikannya tinggi seperti bukit. Kukus ikan berbumbu ini dengan api kecil. Proses mengukusnya juga lumayan lama teman. Perlu waktu sekitar 9 jam. Besok pagi baru matang. Bukan tanpa alasan, karena proses masak masih menggunakan kayu bakar dan tradisional. Makanya perlu waktu cukup lama. Tapi kakek bilang, cara seperti ini justru membuat kualitas cue buatannya selalu laris manis di pasar. Pokoknya TOPBGT deh. Yeha! Meluncur! Biarpun tanpa pedal penggoes, sepeda kayu ini tetap bisa meluncur sendiri loh. Apalagi di jalanan menurun seperti ini. Kemana-mana, sepeda ini selalu menemani kami bertualang. Nggak kalah keren kan dengan sepeda milik teman di rumah? Gus! Gus! Tungguan Mamang, Gus! Gus! Tungguan Mamang! Woi! Mang Bulog tuh. Gus! Non! Itu Mang Bulog gagaruan. Badan naon, Mang? Naon, Mang?
Aduh, Gus maneh teh gancang-gancang teuing ku Amang di gogorowan teh tadi. Apa nih iya tuh kok kalau perakan tuh nih tuh gitu ah. Amang teh arek nyapekeun ampas tahu. Ka mana? Amang Dedi ieu ampas tahu. Sok atuh sok. Ah, Iya. iya Sok nya. laan. Gasnya Gusnya, nih Nya, HP-nya Amang Dedi. sok, Urang sok. arek ieukeun heula sapeda, Nya. ngunah heula sepedanya. Nya. Mus gede-gede minjem sepeda. Mending sepeda urang. Leutik-leutik ge boga sarangan. Baiklah, kalau begitu kita bawa ampas tahu ini ke Paman Dedi yuk. Teman, ada yang pernah makan oncom? Oncom itu makanan khasnya orang Sunda. Yuk, kita coba buat oncom. Parut singkong sebagai bahan tambahan membuat oncom. Orang Sunda bilang proses ini namanya ngagangsor atau mengangsor. Setelah digangsor, jemur sampai benar-benar kering. Seperti ini jadinya singkong yang sudah kering. Biasa disebut gaplek. Nah, kalau sudah begini, tandanya siap dijadikan bahan tambahan untuk membuat oncom. Bahan utama membuat oncom si ampas tahu ini nih. Ampas tahu berasal dari sisa produksi pembuatan tahu. Biarpun sudah sangat lembut, tetap harus diayak dulu ya, supaya nggak menggumpal. Dalam sekali produksi oncom, biasanya Paman akan menghabiskan 3 sampai 4 keranjang ampas tahu. Aduk ampas tahu yang sudah diayak dengan gaplek. Kata Paman, setiap satu wadah cukup ditambah 5 genggam gaplek saja. Kalau sudah, tinggal dikukus. Masukkan semua bahan yang sudah disiapkan ke dalam kain pengukus. Drum yang besar ini bisa mengukus 30 sampai 40 kg ampas tahu dalam sekali kukus. Tunggu sekitar 45 menit. Kukusan sudah bisa diangkat. Selesai diangkat, diamkan dulu ya, supaya suhunya normal lagi. Setelah itu, cetak deh. Simpan bahan oncom ke dalam cetakan panjang ini. Ratakan bagian atasnya. Lalu, rapikan bagian sisi cetakannya. Cetakan ini biasa Paman sebut sasak. Sekali produksi biasanya Paman menghasilkan 25 sampai 30 sasak. Baik, merapikin kok Amang mungkin mah. Jangan lupa tabur raginya. Sama seperti membuat tempe, ragi ini bahan penting membuat oncom. Uniknya ragi yang Paman Dedi pakai ini juga berasal dari oncom yang sudah dihaluskan. Tabur di bagian atasnya saja, harus rata. Kalau sudah, simpan deh di rak yang sudah disiapkan. Nah, di tahap inilah proses fermentasi terjadi. Bahan ampas harus didiamkan kurang lebih 3 malam. Sampai akhirnya bisa menjadi oncom. Gak cuma terkenal di desa Nangerang, Kecamatan Jampang Tengah saja. Produk oncom Paman juga dijual sampai ke kecamatan lain. Di antaranya Kecamatan Lengkong, Sagaranten, dan Purabaya. Sekarang, biar makin sip, oncom yang sudah dibuat tadi kita olah menjadi oncom ketan yuk. Semua bahan, bumbu, dan sayuran pelengkap sudah siap. Haluskan oncomnya dengan cara diulek. Jangan lupa bawang merah, bawang putih juga diulek sampai halus. Tambahan sayuran harus disiapkan. Salah satunya jagung manis. Sisir dari bonggolnya ya. Tumis bumbu ulek. Tunggu sampai sedikit berubah warna. Lalu masukkan deh oncomnya.
Tambah sedikit air, daun kemangi, gula pasir, dan gula merah. Aduk sampai rata. Masukkan sayuran yang sudah diiris kecil. Lalu telur ayam, garam, dan gula merah. Aduk juga deh sampai merata. Tinggal nunggu matang. Kita lanjutin lagi masaknya aja yuk. Semua masakan sudah matang. Sekarang saatnya dicetak. Masukkan nasi ketan, lalu padatkan. Lalu beri oncom di atasnya, padatkan lagi. Supaya saat dilepas, cetakannya tidak berantakan. Terakhir, masukkan telur orak-ariknya. Lalu lepas dari cetakannya. Gimana? Gampang kan? Makanan sederhana bisa jadi istimewa di tangan bibi dan kakak. Mantap deh! Hayo, hayo! Udah pada nggak sabar ya? Selamat makan semuanya! Gimana rasanya? Pasti raus pisan. Siapa dulu yang masaknya? Bibi dan kakak gitu loh. Nasi ketan, tumis oncom, dan telur orak-arik. Perpaduannya pas. Sempurna banget makan siang kita hari ini. Dijamin kenyang deh. Aduh, pas pisan ya. Aduh, digawean ku si Agus sih bolak-balik. Ayo mang ka dia mang. Aduh, capek ya digawean wae ku si Agus tadi. Emang amang teh di mana? Terus ti Mang Dedi. Oh, atuh sok cobian heula geura ieu. Mang, cobain aja. Oh iya, Mang kela. Amang resep oncom. Resep amang mah. Oh, resep ai gereta pas ngadang cilok teh geuning ngarateuh. Eta mah aya udangan. Aya udangan. Heeh. Ah, Kela. naon dia atuh Gus? Amang resep enog. Resep nog mah. Atuh pan bisi bisul amang teh. Moal, kurang mah resep nu kieu mah. Salah. Amang resep teh naon teh? Lada teh. Kena aya resep lada ge amang mah. Pan bisi ibu nyeri beuteng. Ah, moal amang teh lapar. Astagfirullah. Agus dan Paman Bulog nggak ada habisnya nih. Lucu ya lihat mereka berdua, selalu bikin ketawa. Walau niatnya hanya bercanda. Sudah, ayo habiskan makanannya.